Wabarakatuh. Baik Pak Yunan, kata-kata meniti ke dalam diri itu pengertiannya sangat luas. Fase awal meniti ke dalam diri, seperti tadi saya ungkapkan di awal, berkenan dengan pertanyaan Bunda Cucu. Jadi mengenali diri kita siapa. Dan tadi, saya ini susah berubah, saya ini masih punya kebencian, saya ini masih punya sifat mudah marah, saya ini masih bebal, saya ini masih belum bisa menerima kenyataan, saya ini masih lama untuk bisa memaafkan. Itu tahap awal meniti ke dalam diri. Itu tahap awal untuk tahu siapa diri kita. Pada level awal itu sudah meniti ke dalam diri, ya. Karena dengan mengetahui siapa diri kita, kan kita mencari cara untuk mengubah diri kita supaya tidak seperti itu lagi. Nah, ketika kita mencari cara untuk mengubah, disitulah akan masuk lagi meniti ke dalam diri pada level yang lebih dalam. Sehingga pada puncaknya kita akan tahu, oh ternyata yang suka tersinggungan, yang suka marah, yang gampang terluka, yang sakit hatian, oh itu bukan diri saya rupanya. Kapan kesimpulan itu terjadi? Ketika kita sudah tahu diri saya yang sebenarnya bukan itu hanya pikiran saya, diri palsu saya, itu ego saya. Diri saya yang sebenarnya tidak terjebak lagi oleh hal yang semacam itu, karena diri saya yang sebenarnya adalah sumber asli saya, sumber kesadaran saya. Nah, untuk sampai pada kesimpulan itu dalam proses meniti ke dalam diri, tentu saja banyak sekali ya fase-fase yang harus dilakoni. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa kok di dalam Al-Quran itu banyak sekali ya bahasa-bahasa simbolik? Mungkin itu maksudnya. Kalau kita lihat, ada alif lam mim, ada alif lam ro, ada alif lam mim ro, macam-macam itu, macam-macam. Ada kaf ha ya ain shad, ada ha mim ain sin qaf, macam-macam. Tetapi kalau kita lihat modelnya hampir semua ayat setelah mengatakan huruf-huruf yang tadi itu yang kelihatan susah untuk dicerna, kok ujung-ujungnya alif lam mim zalikal kitab. Nah, hampir semua nih, kalau nanti silakan diteliti, hampir semua surat Quran yang dimulai dengan teka-teki yang semacam itu, ayat keduanya pasti cerita kitab. Maka saya mengambil kesimpulan, jadi daripada kita menjelaskan satu huruf belum tentu benar, maka saya mengambil satu pernyataan yang lebih global lagi. Sebetulnya alif lam mim, alif lam ro dan sejenis itu berarti metode atau cara yang harus kita temukan untuk bisa ketemu dengan kitab kita sendiri. Karena setelah kalimat itu berikutnya selalu saja kitab. Betul nggak? Yasin wal Qur'anil Hakim. Tuh, habis Yasin cerita kitab. Kitab yang penuh kebijaksanaan, bacaan yang penuh dengan kebijaksanaan. Cuman kan kadang-kadang, mohon maaf, kalau di Quran ada kata-kata Quran, langsung saja terjemahkan Quran. Padahal Quran itu sendiri kan bahasa Arab. Dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Jadi sebetulnya harusnya Quran itu diterjemahkan jadi qara'a, bacaan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi apa Yasin? Yasin itu metode sebetulnya, cara yang harus kita temukan. Dan cara itu sangat rahasia bagi yang tidak tahu, tetapi menjadi tidak rahasia bagi yang tahu. Makanya itulah yang disebut dengan al-insanu syirri wa ana syirruhu. Kamu itu rahasia aku juga rahasia kamu. Karena bukan rahasia sebetulnya. Saking pentingnya ini supaya tidak disalahgunakan, maka hanya diberikan pada orang-orang yang terpilih. Jadi Yasin itu sebetulnya metode. Metode untuk apa? Wal Qur'anil Hakim, agar kamu menemukan bacaan yang bijaksana. Apa sih bacaan bijaksana? Bacaan yang akan membawa kamu pada kebijaksanaan kamu sendiri. Sekarang tarik lagi kepada kehidupan. Tadi saya bilang, kebijaksanaan dilahirkan lewat apa? Lewat apa? Lewat pengalaman hidup kan? Pengalaman hidup kan ada dua, yang disukai, yang tidak disukai. Dua-duanya mengajarkan kebijaksanaan bagi orang yang sadar. Bisa jadi orang yang dianugerahi berbagai macam kenikmatan hidup, yang saya maksud kenikmatan itu adalah kesenangan yang bersifat duniawi, mohon maaf ya, mungkin kesenangan itu akan hanya melupakan dia tentang hakikat hidup. Tapi bisa jadi orang yang diberi kesusahan hidup malah justru menyadarkan dia. Dan saya yakin di kelas spiritual pasti ya peserta didiknya itu orang-orang yang sedang mengalami kesusahan hidup, yang sedang mengalami kesenangan hidup, keberlimpahan harta apalagi, tidak akan ada di kelas spiritual. Itulah nasib saya, memang begitu. Guru spiritual itu selalu didatangi orang-orang yang bermasalah, dan karena masalah itulah mereka diantarkan ke sini, bukan? Jadi sebetulnya masalah itu adalah berkah yang bisa mengantarkan seseorang menemukan kesadaran.
Ya, makanya saya kemarin kan nulis, harta itu hanya bisa memberikan kesenangan, tapi harta belum tentu bisa memberikan kebahagiaan. Karena kalau kebahagiaan Allah letakkan di harta, yang bahagia cuma konglomerat dan pengusaha. Makanya kesenangan itu ada di harta, tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi sebetulnya karena kebahagiaan oleh Allah ditaruh pada diri-diri semua orang, jadi artinya setiap orang itu mau berharta atau tidak, semua layak untuk bahagia. Kan gitu sebetulnya rumusnya, sederhana betul? Iya. Karena ada kata-kata bijak, harta bisa membangun rumah sakit. Tetapi apakah orang yang membangun rumah sakit tidak mati-mati? Ada nggak orang bangun rumah sakit 1000 tahun yang lalu sekarang masih hidup? Jadi artinya dia hanya bisa bangun rumah sakit, tapi tidak bisa memberi kesehatan. Harta bisa memberi jam tangan. Apa sih jam tangan paling mahal namanya? Karena saya belum pernah punya. Kalian hebatnya tahu apa yang paling? Rolex punya? Jangan ngomong. Mending kayak saya aja nggak ngomong. Ya, saya baru-baru Rolex yang biasa aja nggak punya. Jadi kalian hebat ya. Berbakat jadi orang yang punya. Karena tahu merek mobil kalian punya, tahu semua kan? Ya nggak apa-apa tuh berbakat nanti punya mobil. Lihat saya, jam tangan mahal bisa dibeli oleh harta, tapi waktu bisa dibeli. Ventilator bisa dibeli nggak sama orang yang kaya? Tapi napas bisa dibeli? Jadi hati-hati, harta itu hanya memberikan kesenangan, tidak memberikan kebahagiaan. Ya, senang dan bahagia itu beda. Ikan dikasih makan senang, tapi tidak bahagia. Jadi kalau kalian itu hati-hati, ya, jangan-jangan yang disebut bahagia oleh kalian selama itu sebetulnya hanya kesenangan aja. Dan kesenangan itu datang dan pergi. Kalau bahagia tidak, karena bahagia itu di dalam. Orang bahagia itu, ya, banyak duit bahagia, tidak punya duit juga tetap bahagia. Nah kalau bahagia itu tergantung banyak tidak banyaknya duit, berarti yang kalian sebut bahagia itu bukan bahagia, itu kesenangan itu. Salah aja itu. Jadi kalian masih sama dengan ikan. Coba Yasin, teka-teki kan? Nah kalau terjemahkan ya itu apa sin apa, pusing kan? Belum tentu benar. Tapi yang jelas itu metode. Gimana caranya mencari metode kunci agar kita bisa menemukan wal Qur'anil Hakim, akan bertemu dengan bacaan yang bijaksana, bacaan yang mengantarkan kita pada kebijaksanaan. Nih saya kasih tahu para sahabat, mohon maaf, bukan kita mau iklan. Setelah ada yang setahun nih, ada 2 tahun tadi belajar tentang kebijaksanaan, kan setidak-tidaknya pastilah ada yang berubah ya bunda. Masa nggak berubah sama sekali? Cuman itu mah karena saking rendah hatinya aja, makanya bakatnya dijunjung tinggi tadi. Saya rasanya kok seperti ini, sebetulnya sudah ada yang berubah. Jujur bahwa saya hari ini masih seperti ini, itu sudah berubah. Karena dulu kan untuk jujur gitu aja kan susah, jaib, betul nggak? Dulu. Nah, jadi sebetulnya dengan seringnya kita membaca semua peristiwa dalam hidup di bawah bimbingan kesadaran kita, maka kita menemukan bacaan yang bijaksana, bacaan yang mengantarkan kita menemukan kebijaksanaan. Setuju? Kapan itu terjadi? Ketika kita sudah bertemu dengan kesadaran. Dan siapa yang mempertemukan kita dengan kesadaran pada diri kita? Kan lewat bantuan seorang guru. Paham ya? Jadi kembali ke pertanyaan Pak Yunan tadi, gimana tuh memahami ayat-ayat yang teka-teki itu di setiap surat? Udah, gak usah pusing-pusing ya. Semua teka-teki di awal surat adalah metode cara yang bisa mengantarkan kita untuk menemukan kitab sejati kita. Itu saja. Supaya tidak pusing kan, dibuat singkat sama saya jawabannya. Makasih.